Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi cuaca hari ini dari malam sampai sekarang masih hujan. Terus hujan berkah. Jadi kita santai saja. Jadi kemarin dunia perpolitikan Indonesia dibuat geger oleh Mas Gibran, wali kota Solo, yang notabene anaknya Pak Jokowi presiden. Kenapa bisa begitu? Jadi ceritanya begini. Saat Pak Prabowo berkunjung ke tempatnya Mas Gibran di Solo, otomatis terjadi pertemuan dengan Mas Gibran, dan setelah pertemuan itu Pak Prabowo mengadakan jumpa pers. Singkat cerita, beliaunya Pak Prabowo mengatakan bahwa dia dapat dukungan dari relawannya Gibran Pak Jokowi. Wah. Jadi sempat Pak Prabowo, mantan Danjen Kopassus, itu kaget kok mendadak ada dukungan dari relawan Gibran dan Pak Jokowi. Dengan berita itu hebohlah seluruh Nusantara. Wah, seakan-akan terjadi pembelotan dari relawan-relawan Pak Jokowi dan Gibran, ya. Terutama relawan, rata-rata kan ke arahnya Pak Ganjar. Karena berita itu semakin panas, TV-TV mainstream, lokal, dan media massa semua membahas seperti itu. Mau tidak mau, DPP memanggil Mas Gibran. Apa yang terjadi dengan statement seperti itu? Setelah jadi ada klarifikasi karena sudah diberi keterangan segala macam, rupanya Mas Gibran itu tidak ada statement seperti itu. Justru saat diwawancari oleh wartawan, dia mengatakan, apakah Mas Gibran mau pindah partai atau merapat ke Gerindra? Ya tidak. Saya itu kata Mas Gibran, dibesarkan oleh PD Perjuangan. Ada sekolah pendidikan perjuangan. Jadi saya tidak akan ke Partai Gerindra, saya tetap di PDI. Nah, dengan kejelasan seperti itu sudah clear lah permasalahannya. Sementara yang kemarin menyatakan relawan Pak Jokowi mau mendukung Pak Prabowo, nah itu kan sah-sah saja, yang namanya politik, ya. Bisa juga dimodif, misalnya ini kan semua masih praduga kan. Sebenarnya timnya Pak Prabowo mengatasnamakan ini langsung mendukung, bisa juga. Jadi sempat panas sampai hari ini. Semua dimanfaatkan oleh tim-timnya Prabowo, bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Kenapa? Karena sekarang ini berlomba-lomba mendapatkan dukungan oleh Pak Jokowi, dan ya terutama relawan-relawannya itu, ya. Jadi kalau saya punya analisa ini, Pak Prabowo ini kan dengan Pak Ganjar seakan-akan kan akan didukung oleh Pak Jokowi. Tapi dukungan yang nyata dalam arti kata-kata yang langsung itu belum ada dari Pak Jokowi. Secara hitung-hitungan matematis,
Yang jelas lah, kalau Pak Jokowi itu akan mengarah ke Pak Ganjar. Ya. Orang itu satu partai dengan Pak Jokowi. Nah, mungkin perasaan Pak Prabowo di sini agak ya gusar sedikit lah. Tapi di sisi lain Pak Prabowo ini kan menterinya. Jadi masih kalau bahasa Jawa sendiko dawu ya. Nah, dalam kesempatan ini dimanfaatkan oleh Pak Prabowo ya semacam kayak trik politik ya, karena Pak Jokowi ya ditunggu-tunggu belum ada statement yang jelas, beralihlah ke anaknya, ke Pak Gibran, Mas Gibran. Nah, mungkin udah dengan perhitungan yang matang itu ya Pak Prabowo dengan tim-timnya itu saat bertemu dengan Mas Gibran, timnya udah disiapkan gitu loh. Jadi setelah pertemuan, terus konversi pers, ada relawan yang menyambut dan mengatakan bahwa relawan Jokowi dan Gibran mendukung Pak Prabowo. Nah, semua bisa terjadi seperti itu. Tapi pada dasarnya ini kan namanya masih apa ya? Ya gelombang-gelombang perjalanan menuju pilpres seperti itu. Jadi kita sebagai rakyat biasa jangan terlalu apa ya? Ya jangan terpancing lah, jangan terpancing dengan isu-isu yang berkembang yang belum ada kejelasannya. Ya. Misalnya timnya yang sudah fan-nya ke Ganjar dan dia masih fan dengan Pak Jokowi, dengan berita begini langsung berubah atau gimana, nggak bisa. Kita tunggu sampai betul-betul ada pendaftaran di KPU ya, mungkin bulan 9 atau bulan 10 itu ada pendaftaran. Nah, disitulah nanti akan terang benderang presidennya siapa, wakilnya siapa, terus tim-timnya bagaimana, kelompoknya bagaimana, nah terus programnya kayak apa masing-masing capres. Kita sebagai rakyat, sebagai pemilih, sebagai hak punya suara, disitulah kita akan menentukan. Nah, saya pikir informasi seputar gegernya dunia persilatan perpolitikan Indonesia yang 3 hari ini seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!